Halo teman-teman, balik lagi di video Cendekia Channel. Di video kali ini kita akan membahas 9 ular berbisa yang ada di Indonesia. Ular menjadi salah satu hewan yang paling ditakuti oleh manusia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna memiliki banyak spesies ular. Jumlah ini terbagi menjadi ular berbisa dan tidak berbisa yang biasa ditemukan di hutan, semak-semak, kebun, sawah, lahan basah, bahkan di rumah sekalipun. Berikut ini 9 ular berbisa dan mematikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ular taipan. Ular taipan adalah ular yang sangat berbisa dan banyak ditemukan di Papua dan Australia. Oleh karena itu, disebut juga ular coklat Papua. Nama lain dari ular taipan adalah Osuruanus cutelatus, Papuan taipan, yang panjangnya diprediksi bisa mencapai 3 meter. Ular taipan memiliki habitat hidup yang beragam. Ia dapat ditemukan di daerah yang hangat dan lembab hingga daerah tropis yang kering. Di Australia, ia bahkan tinggal di perkebunan tebu yang banyak mangsanya, seperti tikus. Gigitan ular taipan hampir selalu berakibat fatal. Racun ular ini adalah yang paling mematikan ketiga di dunia. Racunnya menyerang sistem saraf, pembekuan darah, dan otot. Jika tergigit, Anda bisa mengalami sakit kepala, pingsan, kelumpuhan, pendarahan internal, kerusakan ginjal dan yang lebih parah lagi kematian, yang terjadi sekitar 30 menit setelah gigitan. Kedua, Death Adder. Ular Death Adder memiliki nama ilmiah Acanthopsis spp. Death Adder adalah salah satu ular berbisa paling mematikan di dunia. Di antara banyak spesies ular yang mematikan, spesies Death Adder menempati urutan keempat. Dari segi bentuk fisik, ular ini sebenarnya memiliki tubuh yang agak pendek, panjangnya hanya sekitar 40 hingga 100 cm. Dari segi morfologi, tubuhnya pun terbilang pendek dan tebal. Ular Death Adder sebenarnya diketahui berasal dari daratan Australia. Namun penyebarannya juga terdapat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Papua bagian selatan, termasuk Kabupaten Mimika. Ular ini juga banyak ditemukan di beberapa pulau kecil di sekitar Papua seperti Maluku dan sekitarnya. Hal yang perlu diperhatikan, di Papua sering dijumpai keberadaan ular ini tidak hanya di hutan atau sungai, tetapi juga di jalan-jalan, dan beberapa mencoba masuk ke pemukiman penduduk, bahkan ke rumah-rumah penduduk. Ular Death Adder bisa membuat 50% dari korbannya pasti akan meninggal. Hal ini yang membuat reputasi ular Death Adder buruk di habitat aslinya, yakni Australia. Penanganan yang kurang tepat terhadap orang yang baru pertama kali digigit ular berbisa, dapat menyebabkan korban memasuki tahap, di mana organ tubuhnya rusak dan membutuhkan antivenom. Ketiga, ular hijau ekor merah. Ular hijau ekor merah memiliki nama latin Trimeresurus albolabris. Ular tersebut biasanya disebut dengan viper hijau dan merupakan jenis ular berbisa tinggi yang berbahaya. Kadang juga disebut dengan bamboo pit viper karena cenderung berada di rumpun bambu. Ciri-ciri ular ini kebanyakan tidak terlalu besar, gemuk agak pendek dan tidak terlalu lincah. Namun apabila terancam, ular ini dapat juga bergerak cepat dan gesit. Ular ini menyukai hutan bambu dan semak belukar di dekat sungai. Ia juga sering hidup di antara dedaunan dan dahan semak, atau pohon kecil hingga 3 meter di atas tanah. Ular ekor merah adalah ular agresif yang mudah menggigit. Racun ular jenis ini bersifat hemotoksin yang merusak sistem peredaran darah. Gigitan ular ini pada manusia menyebabkan rasa sakit yang hebat dan kerusakan jaringan kulit di sekitar luka. Mula-mula jaringan membengkak dan sebagian berwarna merah tua yang merupakan tanda adanya perdarahan di bawah kulit di sekitar luka. Tak lama kemudian akan muncul rasa kaku dan nyeri, yang perlahan menyebar ke anggota tubuh yang digigit. 4. Kobra Jawa. Orang sering mengira kobra Jawa ini identik dengan king cobra, padahal sebenarnya berbeda. Hal itu karena kobra Jawa punya keunikan karena memiliki 2 lubang di giginya. Racun mereka mengandung neurotoksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian jika tidak segera ditangani. Ular ini tidak hanya bisa menyuntikkan racun dengan gigitannya, tapi juga mampu menyemprotkan racun setinggi 2 meter. Jika semprotan racun ular ini masuk ke mata, maka akan menyebabkan iritasi dan rasa sakit yang parah. Kemampuan menyemprotkan racun inilah yang membedakan mereka dari ular king cobra, selain berdasarkan jenis dan ukuran makanannya. Kobra Jawa bersifat nokturnal dan lebih aktif di malam hari. Kobra Jawa dapat ditemukan di berbagai habitat, seperti hutan hujan tropis, perkebunan, hingga daerah pedesaan.
Meskipun berbahaya, kobra Jawa memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hama. 5. Ular tanah atau gibuk. Ular tanah atau gibuk sering disebut sebagai si ranjau darat karena letaknya sering di tanah dan jarang bergerak. Ular ini biasanya hidup di dataran rendah, hutan, perkebunan, dan sekitar pemukiman manusia, sering bersembunyi di tempat lembab seperti di bawah batu atau kayu yang jatuh. Ular gibuk ini secara alami tidak agresif dan akan berdiam diri, bahkan di tengah semak-semak. Ia menyerupai daun kering dalam warna dan corak, sehingga sulit dikenali. Seperti ular hijau berekor merah, ular gibuk juga masuk dalam keluarga viper. Kasus gigitan pada manusia umumnya terjadi lantaran hewan liar ini sering terinjak. Warna dan coraknya yang mirip dedaunan kering, membuatnya sulit untuk dikenali, sehingga tak heran ular jenis ini sering terinjak manusia, dan akhirnya menggigit. 6. King Cobra. King Cobra adalah hewan berbisa terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 7 meter dengan racun yang sangat mematikan. Racun King Cobra adalah neurotoksin yang sangat kuat, dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian jika tidak segera ditangani. Gigitan mereka sangat berbahaya dan memerlukan penanganan medis cepat. Berbeda dengan ular berbisa lainnya yang memakan tikus, King Cobra merupakan predator ular lainnya, atau kanibal. Selain ular tidak berbisa, King Cobra sering memangsa hewan berbisa lainnya, termasuk ular kobra Jawa. Orang yang digigit ular King Cobra biasanya tidak bertahan lama. Mereka dengan cepat mengalami demam, sesak napas dan itu berujung kematian. King Cobra tergolong spesies yang rentan karena hilangnya habitat, perburuan, dan perdagangan ilegal. Deforestasi dan urbanisasi adalah ancaman utama bagi mereka. Melindungi mereka, penting untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan spesies ini. 7. Ular picung. Pada awalnya ular ini termasuk dalam kelompok ular tidak berbisa, namun belakangan diketahui bahwa ular ini menimbulkan masalah serius bagi orang yang digigitnya. Racun itu kemungkinan diambil dari mangsanya, yaitu katak buduk. Ular ini menggunakan racun yang dihasilkan katak buduk sebagai senjata saat menggigit mangsanya. Ular ini adalah karnivora dan memangsa katak, ikan, dan hewan-hewan kecil lainnya. Mereka menggunakan racunnya untuk melumpuhkan mangsa sebelum menelannya. Warna kulit ular ini kecoklatan dengan warna merah di leher dan hijau di kepala. Dalam beberapa kasus, efek gigitannya pada manusia dapat menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dari telinga dan hidung, hingga menyebabkan tubuh membiru. 8. Ular cabai. Dibandingkan dengan ular berbisa lainnya, ular cabai paling kecil dengan ukuran maksimal 15 cm. Meski berukuran kecil, namun bisanya dapat menghasilkan 6 kali lebih mematikan daripada King Cobra. Ular ini memiliki corak yang indah dengan pola belang putih merah atau hitam merah di bagian bawah dengan punggung berwarna hitam. Istilah cabai mengacu pada bagian bawah ekornya yang berwarna merah cerah, yang menyerupai cabai. Ular ini adalah karnivora dan memangsa hewan kecil seperti kadal, serangga, dan cacing. Mereka menggunakan racunnya untuk melumpuhkan mangsa sebelum menelannya. Ular cabai dapat ditemukan di hutan hujan tropis, perkebunan, dan daerah yang lembab di Indonesia dan beberapa bagian Asia Tenggara. Mereka lebih suka tinggal di bawah dedaunan atau kayu yang jatuh dan sering ditemukan di dekat sumber air. Racun ular cabai mengandung neurotoksin yang dapat menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, dan dalam kasus yang jarang terjadi, masalah pernapasan. Gigitan mereka biasanya tidak fatal bagi manusia, tetapi tetap harus mendapatkan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi. 9. Ular welang dan weling. Ular weling dan welang sering dianggap mirip, padahal berbeda. Namun, keduanya memiliki kesamaan bahwa mereka sangat berbisa. Seperti jenis katang lainnya, weling dan welang adalah ular berbisa yang sangat mematikan. Bisa ular ini bersifat neurotoksin atau mampu melumpuhkan jaringan saraf. Gejala yang timbul pada korban gigitan, salah satunya adalah kesulitan bernapas. Ular welang memiliki kepala yang terpisah jelas dari lehernya. Kepalanya berbentuk segitiga, dan terlihat kontras dengan bagian tubuhnya. Berbeda dengan ular weling, bentuk kepalanya yang lonjong tampak menyatu dengan badan. Ular welang biasanya lebih panjang dibandingkan weling. Welang berwarna hitam belang kuning sedangkan weling berwarna hitam belang putih. Keduanya memiliki kesamaan, yakni berbisa mematikan. Demikian pembahasan 9 ular berbisa yang ada di Indonesia.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita semua dijauhkan dari segala bahaya, dan ingat, ketika berhadapan dengan ular berbisa, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mencari bantuan medis sesegera mungkin jika terjadi gigitan. Sampai jumpa di video berikutnya.